Hey guys, welcome to my YouTube channel. Saya Dr. Rifa. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Dr. Yose Rizal dari Jakarta Eye Center, atau nama manisnya kalau kita menyebutnya Dr. Yose, Dr. Ocet. Ya. Kali ini sesuai dengan permintaan, ada tuh yang bikin komen tuh, yang nulis komen mengatakan, dokter sekali-sekali bahas tentang glaukoma dong. Nah, kali ini kita bahas. Pertama kita mau tanya dulu nih, glaukoma itu apa, dok? Ya, ini pakainya ya. Oke, jadi glaukoma itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan tekanan bola mata di dalam bola mata ini. Ada memang tekanan ya? Ya, tekanan. Jadi tekanan di dalam bola mata yang akan dapat menyebabkan kerusakan pada saraf mata ini. Normalnya berapa, dok? Normalnya itu biasanya 10 sampai 20 mm raksa. Nah, kalau udah di atas itu, di atas 20 ya kita mesti periksa dengan lebih teliti. Apakah memang benar tekanannya tinggi. Karena memang glaukoma ini penyebab kebutaan nomor 2 terbanyak di dunia. Seremnya ya, kalau misalnya buta karena penyakit lain, mungkin ada yang ya udah kelihatan buram lama-lama gelap. Ya. Tapi kalau ini silent blindness ya. Silent blindness karena kita biasanya tidak sadar, apalagi kepada kasus-kasus glaukoma yang sudut terbuka, dia tekanannya naiknya pelan-pelan. Jadi lama-kelamaan terjadi kerusakan saraf. Jadi lapang pandangnya, artinya dia melihat pandangannya agak makin menyempit. Jadi ibaratnya kalau misalnya kamu nih ya ada orang yang dadain kamu dari samping, halo gitu kan kelihatan tuh, walaupun kamu ngeliat ke depan tapi pas kamu iya kamu gitu. Nah kalau glaukoma ini didadain dari samping itu nggak kelihatan gitu. Jadi jadi lapang pandangnya menyempit seperti mungkin melihat dari terowongan gitu ya. Jadi tunnel vision seperti itu, lama-lama mengecil, blep, gelap. Ya, karena kalau udah ada kerusakan kayak gitu dan tidak bisa kembali lagi normal. Jadi kalau udah melihatnya semakin mengecil kayak seperti di terowongan atau lubang kunci, ya dia ya segitu aja. Meskipun nanti tekanannya bisa diturunkan, tapi kerusakannya akan tetap permanen. Yikes. Glaukoma ini juga turunan ya, dok ya? Turunan. Jadi kalau misalnya orang tuanya glaukoma, kemungkinan anaknya glaukoma tuh gimana, dok? Bisa terjadi kemungkinan glaukoma juga. Oh gitu ya, tapi harus screening ya berarti ya. Bukan hanya tekanan bola mata ya, tapi ada beberapa pemeriksaan saraf lainnya. Misalnya seperti kita foto saraf matanya. Kemudian kita punya teknologi canggih seperti OCT ya, Optical Coherence Tomography. Optical Coherence Tomography. Kemudian kita juga cek visual field, Humphrey visual field. Itu bisa kelihatan itu lapang pandangnya, kerusakannya sebelah mana. Itu yang kita nilai. Jadi memang kalau misalnya kamu yang mempunyai keluarga ada riwayat glaukoma, alangkah baiknya kalau misalnya kamu datang untuk kita cek ya, kemungkinannya screening lebih awal, karena deteksi awal itu penting sekali pada pasien glaukoma karena dapat mencegah kebutaan. Kebutaan dan kerusakan lebih lanjut. Gitu. Faktor-faktor resiko lain ya mungkin usia tua. Usia tua itu berapa? Di atas 45-an. 45 ya. Bentar lagi saya berarti ya udah usia tua ya. Harus di screening glaukoma juga. Terutama yang keluarganya juga ada glaukoma. Oh, ada glaukoma. Nah, itu terus mesti di screening. Mata dengan minus yang tinggi atau mata dengan plus juga yang tinggi. Kok bisa mata minus tinggi bisa glaukoma, kenapa, dok? Ya itu hanya dari statistik aja sih. Oh, dari statistik. Kalau misalnya ada cerita tentang ada cewek pakai kacamata yang kan lagi heboh tuh di news mana lah gitu ya, pernah dibaca. Kalau misalnya orang habis nonton drama Korea nonstop, akhirnya matanya glaukoma dan buta, itu kayaknya hoax ya. Jangan percaya ya, kadang-kadang kalau berita itu kita harus tahu dulu sumbernya gitu. Jadi ada juga nih yang bilang Profesor Ling. Siapa coba Profesor Ling? Saya nggak tahu, kita nggak tahu, nggak terkenal dia ya Profesor Ling. Nah gitu, jadi Ling itu siapa ya? Atau Chun Li kali ya?
atau apa gitu nggak tahu deh. Ya, jadi sebaiknya memang kita harus periksa deteksi dengan dini karena ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan glaukoma. Selain itu mungkin ada penyakit-penyakit lain ya atau glaukoma sekunder ya dok ya? Ya, penyakit-penyakit lain misalnya kencing manis. Kencing manis. Kemudian karena pengaruh katarak juga bisa yang sudah tebal. Oh, kataraknya udah gendut ya? Ya, segendut dokternya ya. Menekan sudut mata. Menekan sudut mata sehingga tekanan bola mata naik ke atas, menekan saraf mata sehingga penglihatan lapang pandangnya mengecil, blep. Waduh, bahaya sekali. Apalagi kalau misalnya glaukoma ini memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol. Ya, bisa dikontrol dan ya dengan pemberian obat-obatan. Bisa juga laser. Bukan lasik ya, laser itu macam-macam ya. Kemudian ya operasi trabekulektomi, saluran bola matanya. Saluran di dinding bola mata. Kemudian bisa juga dimasukkan semacam alat kayak implan. Jadi dia semacam pompa kecil untuk mengeluarkan cairan dari dalam bola mata. Tuh, lihat betapa hebatnya ya teknologi sekarang ya. Jadi di bola mata aja bisa dibuat pompa gitu ya, bisa dibuat implan supaya tekanannya menurun dan stabil. Luar biasa. Ini banyak yang nanya dok, glaukoma ini ada gejala awalnya nggak? Seperti mata merah mungkin atau mata sakit gimana dok? Kalau gejala awal glaukoma tergantung sudut matanya. Kalau pasien-pasien dengan glaukoma sudut terbuka dia nggak memberikan gejala. Oh, jadi glaukoma ini juga ada klasifikasinya kan? Ada sudut terbuka, sudut tertutup. Nah, kalau sudut terbuka dia nggak akan memberikan gejala karena dia tekanan akan naik perlahan. Jadi orang itu akan beradaptasi dulu sampai fase akhirnya dia hanya melihat seperti di terowongan atau ruang kunci. Nah, itu udah fase yang lanjut. Kalau misalnya yang lain dok? Kalau yang lain glaukoma sudut tertutup, nah itu ini masih lebih beruntung. Orang dengan glaukoma sudut tertutup dia akan memberikan gejala seperti matanya sangat nyeri sekali karena tekanan yang sangat tinggi, kemudian matanya merah, bisa mual, muntah, melihat pelangi karena kornea matanya bengkak, jadi dia melihat lampu itu pecah. Nah, itu yang sering datang ke kita dengan glaukoma akut namanya. Tapi pelangi di matamu itu bukan berarti yang melihat pelangi itu glaukoma mungkin ya. Ya itu dia. Jadi nggak semua glaukoma itu memiliki gejala-gejala sakit atau merah atau apa aja. Kadang-kadang tenang-tenang aja tiba-tiba mengalami kebutaan. Begitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya jika ada keluarga kamu yang menderita glaukoma, kamu sebaiknya memeriksakan juga mata kamu sebelum terlambat. Ya begitu aja dari kami berdua saat ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang glaukoma, mungkin yang lebih advance lagi kita akan cerita seperti bagaimana operasinya dan lain sebagainya. Dan mungkin di vlog saya berikutnya nanti saya akan mengundang Dr. Devina untuk membicarakan tentang masalah penyakit mata pada anak. Karena mata anak bukanlah miniatur mata orang dewasa, jadi penyakitnya juga beda-beda. Oke, sekian dulu dari saya, Dr. Rifa dan Dr. Desi Riza. Dr. Desi Riza mengucapkan bye-bye, semoga berguna. Bye.